Halo anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran dari ADF Video Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran IPS untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Materi video 1. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. 2. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. 3. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. A. Mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Satu, letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah, dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. 2. Letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak astronomis negara-negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. B. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi negara-negara ASEAN adalah kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang lainnya. 1. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Adapun faktor pendorong terjadinya kerjasama antara lain adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan. 2. Bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara anggota. Bidang kerjasama politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
Bentuk kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan daya saing internasional. 3. Pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat akan membentuk pasar tunggal. Pasar tunggal ini dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara anggota ASEAN dengan mudah. Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dalam MEA. 4. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Terdapat 3 pilar dalam kerjasama antar anggota ASEAN. Ketiga pilar itu adalah kerjasama politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Guna meningkatkan kerjasama di antara anggota, diperlukan dorongan dari sesama anggota ASEAN, berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, persatuan, dan kesetiakawanan sosial. C. Pengaruh perubahan dan interaksi ruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang dimaksud dengan perubahan akibat faktor alam adalah iklim, geologi, dan faktor sumber daya. Sebagian besar wilayah negara ASEAN dipengaruhi oleh iklim matahari, muson, dan iklim Pisces. Sedangkan pengaruh faktor geologi adalah sebagian besar wilayah negara ASEAN berada pada daerah tumbukan antar lempeng, sehingga wilayah ini rawan terjadinya bencana alam akibat tenaga endogen. Tidak semua sumber daya alam yang dibutuhkan suatu negara dimiliki oleh negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perkembangan iptek. Jenis-jenis teknologi yang dimaksud adalah teknologi transportasi dan komunikasi. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Seiring diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, maka mulai negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas di kawasan Asia. AFTA membuat sebagian besar masyarakat dapat mengkonsumsi barang-barang produksi luar negeri. 4. Pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan ini meliputi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Bab 2. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. A. Mobilitas sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin mobilis, berarti mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sosial yang berarti seseorang atau kelompok. Jadi, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu posisi ke posisi lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial.
Ada dua bentuk mobilitas, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Adapun mobilitas sosial dapat terjadi karena faktor struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan faktor kemudahan akses. Namun demikian, mobilitas sosial dapat terhambat dengan adanya faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Saluran-saluran mobilitas sosial. Setiap orang tentu menginginkan mobilitas sosial secara vertikal untuk meningkatkan statusnya dalam masyarakat. Saluran yang dapat dilalui dalam mobilitas sosial antara lain lewat jalur pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Dampak mobilitas sosial. Dalam proses mobilitas sosial, terdapat dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif mobilitas sosial antara lain mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya konflik dan terjadinya gangguan psikologis. B. Pluralitas masyarakat Indonesia. 1. Perbedaan agama. Terdapat 6 agama yang berkembang di Indonesia. Bahkan baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penganut aliran kepercayaan agar keberadaannya dicantumkan dalam kartu tanda penduduk. Dengan adanya perbedaan agama, akan meningkatkan rasa toleransi di antara umat beragama. Meskipun cara mereka berbeda-beda dalam upacara peribadatan, namun tujuannya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Perbedaan budaya. Menurut sosiolog J.J. Honigman, ada 3 wujud budaya, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Sedangkan Kuncana Ningrat mengungkapkan 7 unsur kebudayaan, meliputi peralatan dan perlengkapan, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa lisan dan tertulis, kesenian, sistem pengetahuan, religi atau sistem kepercayaan. Perbedaan suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Bahkan menurut sensus BPS tahun 2010 diketahui terdapat 1.340 suku bangsa. Dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia, justru mempererat hubungan antar satu dengan lainnya. 4. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan manusia. Pekerjaan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda-beda, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan pun juga berbeda. 5. Peran dan fungsi keragaman budaya. A. Sebagai daya tarik bangsa asing. B. Mengembangkan kebudayaan nasional. C. Tertanamnya sikap toleransi. D. Mendorong inovasi kebudayaan. C. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. 1. Konflik dalam kehidupan sosial. Sumber dari konflik adalah adanya perbedaan yang terdiri atas perbedaan individu, latar belakang budaya, dan kepentingan. Selain itu, juga disebabkan adanya perubahan nilai yang cepat. 2.
integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses yang terjadi di masyarakat dalam penyesuaian unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Bab 3. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Setiap orang pasti mengkonsumsi barang yang berbeda-beda, dan apa yang dikonsumsi itu kadang tidak tersedia di sekitarnya. Perilaku konsumsi masyarakat pedesaan tentu akan berbeda dengan perilaku konsumsi masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan akan lebih sedikit mengkonsumsi barang dan jasa dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. 2. Pengertian pelaku ekonomi. Terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu A. Rumah tangga keluarga atau konsumen. B. Perusahaan atau produsen. C. Pemerintah. D. Luar negeri. Keempatnya, berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. 3. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan faktor produksi. Di antara produsen dan konsumen ini terdapat distributor yang berperan sebagai penyalur barang dan jasa. B. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri tahun 2004 adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Sedangkan pulau yang sudah berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Perdagangan antar pulau terjadi lantaran tidak semua barang tersedia di pulau tersebut. 2. Perdagangan antar negara. Terjadinya perdagangan antar negara mengakibatkan adanya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual hasil produksi ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. C. Penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. 1. Penguatan ekonomi maritim. Sekitar 75% wilayah Indonesia terdiri atas lautan atau perairan. Menurut data FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. 2. Penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati, digunakan agar menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan agrikultur di Indonesia dilakukan dengan cara eco-farming, distribusi pupuk yang merata, dan perbaikan irigasi. D.
D. Pendistribusian kembali pendapatan nasional. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin. Kegiatan ini merupakan bentuk subsidi silang yang diberikan dalam bentuk jaminan sosial. 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Strategi pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan melalui program A. Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. B. Pengembangan usaha atau industri kecil. C. Corporate Social Responsibility atau CSR, bekerjasama dengan pihak swasta. D. Penegakan hukum dan keadilan ekonomi. 3. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Sedangkan alternatif redistribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan A. Subsidi silang. B. Mengefektifkan pengenaan pajak. Bab 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh A. Kekayaan alam Indonesia. B. Adanya motivasi gold, glory, dan gospel oleh bangsa Eropa. C. Berkembangnya revolusi industri di Eropa. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan A. Berkembangnya teori heliosentris, di mana matahari sebagai pusat tata surya. B. Kemajuan ilmu dan teknologi, dengan ditemukannya kompas dan transportasi laut. C. Keinginan untuk mencari pusat rempah-rempah. Adapun bangsa Eropa yang berlayar sampai ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli berasal dari dua kata, yaitu mono dan poli. Mono berarti satu atau tunggal, sedangkan poli berarti banyak. Sehingga monopoli berarti satu untuk banyak. Dalam konteks perdagangan, monopoli berarti situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok. Dengan demikian, harga barang dapat dikendalikan oleh pelaku monopoli. Contoh pelaku monopoli perdagangan adalah VOC dan EIC. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, kita pasti membayangkan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, pasti ada majikan yang memaksakan kehendak, dan ada pula pekerja yang bekerja secara terpaksa. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia pernah mengalami kerja paksa yang dikenal dengan nama kerja rodi. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah diberlakukan bagi masyarakat Indonesia pada masa Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Sistem sewa tanah ini dikenal dengan nama Land Rent System dengan ketentuan sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah, padahal petani adalah pemilik tanah. B.
Harga sewa tanah ditentukan oleh pemerintah Inggris di Indonesia. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dikenal dengan istilah Kulturstelsel. Pemerintah Hindia Belanda memaksa rakyat Indonesia untuk menanam jenis tanaman rempah-rempah. Kebijakan ini diberlakukan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van der Bos. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ternyata mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Penderitaan ini terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai reaksi dari penderitaan dan berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat, maka terjadilah perlawanan di berbagai daerah. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Nasionalisme di Indonesia muncul disebabkan adanya faktor dari dalam dan luar negeri. Faktor dalam negeri misalnya penderitaan rakyat, rasa senasib dan sepenanggungan, dan kegagalan perjuangan kedaerahan. Sedangkan faktor dari luar negeri misalnya munculnya paham pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Bangkitan nasional adalah masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara bersama-sama. Kebangkitan nasional diawali dengan berdirinya organisasi modern Budi Utomo. Kemudian berdiri pula Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, Industri Party, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Perang Dunia II di Asia berdampak pada berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Namun, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan, karena bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada zaman Jepang, bangsa Indonesia tetap menderita. Apalagi Jepang menerapkan kerja paksa yang dikenal dengan nama Romusa. Namun, pada saat Jepang mulai terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia II, sikap Jepang mulai melunak. Demikianlah rangkuman mata pelajaran IPS untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.